Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah Nyunnah Merenah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'd. Ikhwati fillah, terutama para akhwat, karena ini adalah kajian khusus muslimah, walaupun tak terlarang untuk para ikhwan, para jamaah, terutama ummahat dan akhwat jamaah Masjid Agung Al-Ukhwah Bandung. Alhamdulillah kembali kita berjumpa dalam kajian khusus muslimah dengan tema benteng bagi para wanita muslimah. Kita sudah menerangkan benteng yang pertama adalah rasa malu. Benteng yang kedua adalah ilmu. Dan benteng yang ketiga adalah akhlak. Kita sudah menerangkan pertama akhlak yang paling harus didahulukan, al-akhlak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam bentuk interaksi langsung antara kita dengan Allah, mentauhidkan Allah, ikhlas dalam beramal karena Allah, tawakal kepada Allah, khauf dan raja kepada Allah, termasuk husnudzan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan poin-poin tersebut sudah kita terangkan. Yang kedua adalah akhlak kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Kalau akhlak kepada Allah itu wujud nyata dari keimanan. Keimanan yang tertancap dalam jiwa, dalam hati. Makin besar atau kuat kadar akhlak kita kepada Allah, makin mulia akhlak kita kepada Allah, makin hebat iman, makin hebat dorongan untuk beramal, makin hebat benteng dari berbagai macam keburukan. Nah, yang kedua ini akhlak kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Ini benteng yang luar biasa besar bagi seorang Muslim termasuk muslimah. Apa yang dimaksud dengan akhlak kepada Rasul alaihi salatu wassalam? Akhlak kepada beliau mencakup beberapa makna. Adab kita, perilaku kita, bagaimana cara kita berinteraksi dengan Rasul alaihi salatu wassalam setelah wafatnya beliau. Ada beberapa poin akhlak wajib yang kita harus tunjukkan kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Akhlak yang pertama adalah al-imanu tam bi risalatihi wa anna Allah azza wa jalla arsalahu ila jamil khalqi arabihim wa ajamihim bal insihim wa jinnihim. Akhlak pertama kepada Rasul alaihi salatu wassalam adalah beriman dengan keimanan yang sempurna kepada
kerasulan beliau, kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajib diyakini bahwa Allah telah mengutus beliau ke seluruh makhluknya, baik orang Arab maupun orang Ajam, bangsa Arab ataupun selain bangsa Arab, pokoknya kepada seluruh manusia, bahkan juga mencakup jin. Jin pun wajib beriman kepada kerasulan beliau alaihi salatu wassalam, apalagi manusia. Allah berfirman dalam surah An-Nisa 79, wa arsalnaka lin-nasi rasula. Kami telah utus engkau wahai Muhammad kepada manusia sebagai rasul. Dalam surah Al-Furqan ayat 1, Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Maha barakah Allah yang telah menurunkan Al-Furqan kepada hambanya. Maksud hambanya di sini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar beliau menjadi nadhir bagi seluruh alam. Nadhir itu pemberi peringatan berupa wahyu, dan yang dimaksud kepada seluruh alam adalah bangsa manusia dan juga menyangkut bangsa jin. Karena beliau membawa wahyu, membawa hudan atau petunjuk, maka diutusnya beliau ke tengah umat manusia itu otomatis merupakan rahmat yang luar biasa besar bagi kita. Makanya Allah menyatakan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus engkau hai Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Nah, yang seperti ini, ayat yang senada dengan ini amat super banyak, tak terhitung, apalagi hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Dan ini akhlak yang pertama dan utama yang harus kita miliki kepada Rasul alaihi salatu wassalam, yaitu meyakini kenabian beliau, kerasulan beliau. Apa konsekuensinya? Konsekuensinya adalah tentu saja, dan ini akhlak yang kedua, mempercayai seluruh informasi dari beliau. Karena beliau as-sadiqul masduq, beliau orang yang paling jujur dan al-masduq yang wajib untuk dipercayai, jujur dalam hal menyampaikan berita dan tidak pernah berdusta sekalipun sekadar bersenda gurau atau bercanda. Semua yang dikatakannya itu wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidak pernah beliau itu berbicara berdasarkan hawa nafsunya. Semua yang dikatakannya itu tiada lain kecuali wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Maka apapun yang keluar dari mulut beliau itu wahyu, wajib diyakini sebagai konsekuensi logis dari keyakinan kita kepada kerasulan dan kenabian beliau. Yang disampaikannya itu mau masuk akal mau tidak, menyangkut zaman baheula atau zaman yang akan datang yang tidak kita saksikan, menyangkut yang nyata ataupun yang gaib, selama itu keluar dari mulut beliau, wajib untuk diyakini. Emang ada gitu ucapan beliau yang tidak masuk akal? Ya banyak. Tentang alam kubur, tentang surga, tentang neraka yang diceritakan dalam hadis gak masuk akal. Di akhirat nanti kan
Semua manusia dikumpulkan dalam keadaan telanjang semuanya, kemudian matahari super dekat sejarak 1 mil, manusia terendam oleh keringatnya sendiri, ada yang sebetis, ada yang sepinggang, ada yang sedada, ada yang setelinga. Masuk akal enggak? Enggak masuk akal. Tapi wajib kita percayai. Termasuk zaman yang akan datang, tentang akan muncul keluarnya Dajjal laknatullahi alaih. Enggak masuk akal. Dajjal sejak dahulu sudah ada dan kelak akan keluar di akhir zaman. Berapa ribu tahun usianya, enggak masuk akal. Dajjal itu bisa menyuruh langit menurunkan curah hujan atau menahan air hujannya, menyuruh bumi untuk menahan tumbuh-tumbuhannya atau mengeluarkan tumbuh-tumbuhannya. Dajjal itu bisa membunuh orang kemudian dihidupkan kembali. Enggak masuk akal. Tapi wajib untuk kita percayai. Selama itu bersumber dari mulut beliau yang suci dengan riwayat yang sahih. Dan inilah akhlak yang kedua. Termasuk umpamanya nih, ucapan Nabi alaihi salatu wasallam itu bertolak belakang dengan hasil riset akal manusia. Contoh umpamanya, kata Nabi alaihi salatu wasallam, idza waqa'a dzubaba fi ina'i ahadikum, kalau umpamanya ada waqa'a dzubabu, lalat yang hinggap di minuman salah seorang di antara kamu, celupkan si lalat itu, lalu buang lalatnya, minum airnya. Karena di salah satu sayapnya ada penyakit, di sayap satunya lagi ada obatnya. Bayangkan, di zaman itu belum ada alat pembesar, kaca pembesar, mikroskop atau yang sejenisnya. Tapi Nabi SAW sudah memberitahukan itu. Ternyata hasil riset menyatakan bahwa lalat itu murni semuanya penyakit. Maka wajib kita lebih percaya kepada sabda Nabi SAW daripada hasil riset manusia. Karena Nabi berbicara berdasarkan wahyu, pencipta alam semesta. Wahyu ini sumbernya dari Allah, pencipta alam semesta, termasuk yang menciptakan lalat. Sedangkan hasil riset kita yang berdasarkan otak, juga berdasarkan alat-alat hasil penemuan mereka, relatif dan terbatas kemampuannya. Wajib lebih percaya yang bersumber dari wahyu. Dan inilah akhlak yang kedua dari Nabi alaihi salatu wasallam, dari kita terhadap Rasul alaihi salatu wasallam, yaitu membenarkan seluruh berita yang bersumber dari beliau, baik berita tersebut tentang masalah agama termasuk tentang perkara dunia. Urusan lalat yang nyebur ke air itu perkara dunia. Tapi Nabi mengatakan berdasarkan wahyu, wajib lebih kita percayai. Ketiga, akhlak yang ketiga yang harus kita miliki kepada Rasul alaihi salatu wassalam adalah sidqul ittiba'i lahu bihaitsu la tatajawazu syari'atahu wa la tanqusu anha. fataj'aluhu amamaka fi jami' ibadat. Fa inna Rasul alaihi salatu wasallam huwa imamu hadhil ummah wa huwa matmu'uha. Wa la yahillu li ahadin an yattabi'a siwah illa idza kana wasitatan bainahu wa bainar Rasul alaihi salatu wassalam. Ketiga, di antara akhlak kita kepada Rasul alaihi salatu wasallam adalah sidqul ittiba bihi alahu,
mengikuti beliau dengan cara mengikuti yang benar, yang baik, yang sungguh-sungguh dalam bentuk tidak melanggar syariatnya, tidak menambah-nambah, tidak mengurangi, apalagi merubah. Engkau jadikan beliau di depanmu dalam seluruh perkara agama, karena Rasul SAW imam bagi umat ini. Beliau orang yang wajib diikuti dan tak halal bagi siapapun mengikuti selain beliau. Maka dalam beragama yang kita ikuti bukan bagaimana kebanyakan orang. Umumnya orang begitu, kita ikut begitu. Umumnya orang begini, kita ikut begini. Itu mah bukan agama. Agama mah mengikuti wahyu. Wahyu itu Quran dan hadis Nabi SAW. Adapun kebanyakan orang umumnya mengikuti kebiasaan terdahulu berupa kultur, berupa budaya, berupa adat, berupa kebiasaan. Itu mah produk akal dan rasa manusia. Itu bukan agama. Agama mah produk budaya mah produk manusia. Agama mah wahyu Allah SWT. Jangan ikuti berdasarkan kebanyakan orang. Ikuti Nabi SAW. Satu orang walaupun berbeda, berseberangan arus dengan kebanyakan orang. Dan itulah yang akan teralami oleh orang yang mengikuti Nabi SAW di akhir zaman, termasuk di zaman kita. Yang mengikuti Nabi itu akan sedikit, dianggap aneh, dianggap asing. Umumnya orang begitu, pengikut Nabi mah begini, beda sendiri. Disebutnya juga al-ghuraba. Al-ghuraba itu orang-orang yang dianggap aneh, dianggap asing. Dan ini pernah disinyalir oleh Nabi SAW dalam beberapa hadis dengan beberapa lafaz yang berbeda, tapi maknanya sama. Salah satunya adalah innal islama bada'a ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba. Sesungguhnya Islam ini pada awal kemunculannya dianggap aneh, dianggap asing, gharib. Dan kelak di akhir zaman akan kembali seperti itu. Akan kembali dianggap aneh, dianggap asing. Karena beda dengan yang lain. Fatuba lil ghuraba. Maka berbahagialah orang-orang yang dianggap aneh tadi, dianggap asing tadi. Siapakah mereka? Ada lafaz yang berbeda dalam satu riwayat, alladzina yuslihuna ma afsadan nasu min sunnati. Orang-orang yang sudah merusak sunnah-sunnahku orang-orang yang memperbaiki sunnah-sunnahku yang sudah dirusak oleh manusia. Dalam riwayat alladzina yuhyuna ma amatan nasu min sunnati. Orang-orang yang menghidupkan kembali sunnah-sunnahku yang sudah dimatikan oleh orang. Mengamalkan kembali sunnah-sunnah Nabi yang sudah banyak ditinggalkan orang. Karena sudah banyak ditinggalkan orang, tidak lagi dianggap sunnah, tidak nampak lagi dalam amalan keseharian manusia. Pas muncul ada orang yang mengamalkannya, aneh sendiri, gharib. Itu tuh yang terjadi. Makanya jangan ikut kebanyakan orang, tapi ikuti hadis Nabi SAW. Tak ada seorang pun di alam jagat raya ini yang boleh diikuti dalam beragama.
Dan dalam beragama maksud dalam seluruh aspek kehidupan manusia. Karena agama kita mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Jangankan urusan-urusan besar seperti berpolitik, bersosialisasi, berekonomi. Urusan yang sifatnya kecil, pribadi, itu diatur, diberi contoh oleh Nabi. Ada sunnah Nabi dalam hal itu yang bisa kita terapkan. Bagaimana keluar masuk WC, bagaimana cara makan, cara minum, cara tidur, cara berhubungan suami istri. Sedetil itu, lengkap rinci. Tak ada seorang pun yang boleh diikuti dalam seluruh perkara itu selain Nabi SAW. Illa idza kana wasitatan bainahu wa bainar rasul. Kecuali orang itu menjadi wasilah, perantara, penyebab kita bisa mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tanpa orang ini kita nggak bisa tahu bagaimana sunnah Rasul. Contoh apa? Bihaitsu yakunu indahu ilmu sunnah ma laysa indak. Fahina idzin la haraja an tattabi'a hadzal rajul bisyarat an takuna mu'taqidan bi annahu wasitatan bainaka wa bainasy syariah. La annahu mustaqil. Contoh orang punya ilmu tentang sunnah, dia tahu hadis, tidak hanya matannya, dengan sanadnya, dengan biografi para rawinya, kesahihan atau dhaifnya hadis itu dia tahu, kita tidak tahu. Mereka para ulama ahli hadis. Tak apa-apa ketika itu kita mengikuti mereka dengan syarat diyakini mereka itu menjadi perantara antara kita dengan sunnah Nabi SAW. Dari mana sih kita mengetahui sunnah Nabi itu begini dan begitu? Dari hadis. Terus dari mana kita mengetahui hadis? Dari penjelasan para ulama yang ahli tentang hadis. Jadi bukan si ulama itu yang bikin syariat menurut keinginan pribadi dia, enggak. Karena tak ada seorang pun yang boleh membuat syariat di alam jagat raya ini kecuali Nabi SAW, dan itu pun berdasarkan wahyu. Adapun selain Nabi, selain Rasul, hanya muballigh yang menyampaikan sunnah Rasul kepada umat manusia. Dan memang diperintahkan siapapun yang berilmu tentang sunnah Nabi, sebarkan, sampaikan. Falyuballigh syahidu al-ghaib. Hendaklah orang yang menyaksikan menyampaikan apa yang aku katakan, apa yang aku lakukan kepada orang yang tidak menyaksikan. Ballighu anni walau ayah. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dari Abdullah bin Amr radhiyallahu an menyatakan, sampaikan oleh kalian apa yang kalian dapat dari aku walaupun satu ayat. Jadi akhlak kita kepada Rasul alaihi salatu wasallam yang ketiga adalah mengikuti sunnah beliau dalam keseharian kita. Baik dalam masalah akidah, masalah ibadah, masalah akhlak, masalah adab, masalah kehidupan keseharian kita. Bahkan Allah Azza wa Jalla menyatakan mengikuti sunnah Nabi secara benar itu adalah wujud yang benar dari rasa cinta kita kepada Allah. Kalau kita benar-benar mencintai Allah, bagaimana cara mewujudkannya? Ikuti aja sunnah Nabi. Apa hubungannya mencintai Allah dengan mengikuti sunnah Nabi? Erat dong. Gimana penjelasannya?
Karena tak ada manusia yang lebih mencintai Allah dibanding Nabi SAW. Manusia dengan kadar kecintaan terbesar kepada Allah hanyalah Nabi kita Muhammad SAW. Tak ada yang menyamai, apalagi melebihi, mendekati pun tidak ada. Nabi SAW manusia dengan kadar kecintaan yang paling besar kepada Allah. Dan beliau telah mewujudkan, mengaplikasikan rasa cintanya kepada Allah dalam seluruh tingkah lakunya. Bagaimana berakidah, bagaimana beribadah, bagaimana berakhlak, bagaimana bermuamalah, itu adalah perwujudan rasa cinta beliau secara benar kepada Allah. Maka kalau kita ngaku cinta Allah, ikuti saja sunnah Nabi SAW. Apa hubungannya muamalah kita dengan manusia dengan kecintaan kita kepada Allah? Jelas erat. Yaitu muamalah kita kepada sesama manusia, bahkan makhluk yang lain selain manusia, ke binatang, bahkan kepada orang kafir. Itu perilaku kita, muamalah kita kepada kepada manusia itu merupakan media yang real, yang nyata dari ketaatan kita kepada Allah dalam bermuamalah dengan manusia. Allah kan mengatur bagaimana cara kita bermuamalah dengan sesama manusia. Allah atur. Kalau kita cinta kepada Allah, ikuti aturan Allah dalam bermuamalah kepada manusia. Makanya muamalah kita dengan manusia wujud nyata dari iman kita kepada Allah. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Falyukrim jarahu falyukrim dhaifah. Hadis seperti itu banyak. Siapa yang iman kepada Allah dan hari akhir, bicaralah yang baik atau diam. Muliakan tamu, muliakan tetangga. Itu muamalah kan? Dan muamalah dengan sama manusia itu, kata Allah, itu wujud nyata dari iman kita kepada Allah dan pada hari akhir. Jelas tuh. Saking imannya kita kepada Allah, cintanya kita kepada Allah, maka ketika bermuamalah dengan manusia pun aturan Allah tuh yang diikuti. Kata Allah bunuh, bunuh. Kata Allah perangi, perangi. Kata Allah benci, benci. Walaupun nih kerabat terdekat, ayah sendiri, anak sendiri, saudara sendiri, keluarga sendiri, kata Allah benci, benci. Kalau mereka menentang Allah dan Rasulnya. Allah menyatakan dalam Al-Quran, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadallaha wa rasulahu walau kanu abahum aw abnahum aw ikhwanahum aw ashiratahum. Kalian tidak akan menemukan orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir berkasih sayang, menunjukkan cinta kepada orang yang menentang Allah dan Rasulnya, walaupun yang menentang itu bapaknya sendiri, anak-anaknya sendiri, saudara sendiri, atau keluarga dekat sendiri. Menentang Allah dan Rasulnya, nggak boleh ada kasih sayang tuh, nggak boleh ada cinta kasih tuh, wajib benci. Dan yang disebut dengan cinta karena Allah, benci karena Allah. Cinta karena Allah mencintai orang-orang yang Allah cintai. Benci karena Allah membenci orang-orang yang Allah benci. Jangan sampai ada orang yang dibenci oleh Allah, oleh kita dicintai. Jangan sampai begitu tuh. Berseberangan sikap kita dalam mencintai dengan Allah Azza wa Jalla. Allah membenci orang itu, oleh kita dicintai. Seperti orang-orang kafir, orang-orang musyrik, oleh Allah dibenci. Kita mencintai karena orang tua, karena saudara, karena sahabat, karena kroni. Enggak boleh.
Kecintaan kita kepada Allah nomor satu dibanding kecintaan kita kepada makhluk manapun di dunia ini. Jadi wujud nyata cinta kita kepada Allah ikuti sunnah Rasul. Allah menyatakan dalam Ali Imran 31, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Tuh lihat, katakan oleh Muhammad, kalau kalian hai manusia benar-benar cinta kepada Allah, wujudkan cintamu kepada Allah itu dengan cara ikuti aku, ikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akibatnya Allah akan mencintai kamu dan mengampuni dosa-dosa kamu. Ayat ini oleh para ulama disebut dengan sebutan ayat imtihan. Imtihan itu ujian. Imtihan itu tes. Kenapa disebut ayat imtihan? Ayat ini menguji sejauh mana pengakuan cinta manusia kepada Allah. Ada yang cintanya kepada Allah itu ibadah terus, nggak peduli keluarga, nggak peduli tetangga, nggak berinteraksi secara sosial, terus saja di tempat sholat. Salah, keliru. Ada yang cintanya kepada Allah itu dengan cara dakwah terus, jihad terus. Keluarganya ditinggalkan, ibadahnya juga tidak diperhatikan. Salah, keliru juga. Terus gimana itu cara cinta yang benar kepada Allah? Lihat kehidupan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana beribadah kepada Allah, bagaimana bersosialisasi dengan tetangga, dengan keluarga, bahkan berinteraksi dengan orang kafir yang tidak memerangi, dan bagaimana jihad melawan orang-orang kafir yang memerangi. Itu tuh dilakukan semuanya oleh Nabi alaihi salatu wasallam dengan proporsi yang tepat, proporsional, dengan takaran yang pas untuk seluruh aspek kehidupan. Dan itulah cara mencintai Allah secara benar. Dalam ayat ini saja, kenapa ada sajahnya? Karena tidak hanya ini, selain ini banyak. Tapi dalam ayat ini saja Allah menjanjikan dua hal bagi orang yang mengikuti sunnah Nabi SAW. Pertama, yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kamu. Kalau kamu mengikuti sunnah Rasul, Allah akan mencintai kamu. Yang kedua, wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan memberikan maghfirah, ampunan kepadamu. Dua tuh. Maka setiap pengamalan sunnah Nabi, apapun bentuknya, termasuk sunnah Nabi dalam urusan dunia. Bagaimana cara Nabi keluar masuk WC? Bagaimana cara Nabi makan minum? Bagaimana cara Nabi SAW berpakaian, memakai ataupun melepaskan pakaian? Bagaimana cara Nabi SAW menggauli istri? Itu kan urusan dunia itu. Tapi ada sunnah Rasul yang bisa diterapkan di sana. Bagaimana cara memakai sendal dan melepaskan sendal? Ada kan? Iya, kalau memakai pakaian kanan dulu, melepaskan yang kiri dulu. Berpakaian juga begitu. Itu penerapan sunnah Nabi alaihissalam. Sekecil itu, seremeh itu, kalau sunnah Nabi diterapkan, dua tadi akan Allah berikan. Allah akan cintai, Allah akan ampuni. Jangan disangka keluar masuk WC itu tidak berpahala dan tidak menghapus dosa. Menghapus dosa loh. Berpahala loh. Karena ada sunnah Nabi yang diterapkan ketika keluar masuk WC. Masuknya kaki mana dulu? Kiri. Keluarnya kaki kanan. Ketika masuk
Ada doa berlindung kepada Allah dari setan laki-laki dan setan perempuan. Ketika keluar ada doa. Apa doa keluar WC? Ghufranaka, minta ampun. Kita mikir apa hubungannya keluar dari WC dengan minta ampun? Memangnya ketika di WC kita berbuat dosa? Kan enggak ya? Di WC kita berbuat dosa enggak? Enggak. Ada yang berbuat dosa di WC, nyanyi-nyanyi, teriak-teriak, ya. Ada di WC yang berbuat dosa kalau dia melakukan hal yang terlarang di WC, iya. Tapi kalau ke WC-nya hanya sekedar BAB, BAK, mandi gitu ya. Dosa enggak? Enggak dosa, malah berpahala. Keluar kok minta ampunan, Allahumma ghufranak. Apa hubungannya? Bagi orang yang akalnya dangkal nggak ketemu hubungannya, tapi bagi para ulama ketemu tuh hubungannya. Luas sekali ini hubungan antara aktivitas kita di dalam WC dengan doa keluar WC, ghufranaka. Karena apa? Adanya keseimbangan dalam ajaran Islam antara lahir dengan batin. Ketika dalam WC, aktivitas apa yang kita lakukan? Bersih-bersih fisik atau lahiriah kita, ya enggak? BAB, bersih-bersih itu membuang kotoran tuh. Membuang racun yang berbahaya bila tetap dalam tubuh kita, ya enggak? Atau kencing, itu membuang juga kotoran, membuang racun yang berbahaya dari tubuh kita. Atau mandi, membuang kotoran. Ingat, jangan hanya bersihkan aspek lahiriah dari racun, dari kotoran. Batiniahnya juga harus seperti itu tuh. Makanya keluar minta ampunan atas dosa-dosa yang pernah kita lakukan di masa lalu. Dosa itu kotoran, dosa itu noda, dosa itu racun bagi jiwa kita. Minta dibersihkan kepada Allah Azza wa Jalla. Seolah-olah setelah kita keluar dari WC, ya Allah, sebagaimana Engkau telah bersihkan lahiriahku dari noda, dari kotoran, dari racun dalam tubuhku dengan cara dibuang dalam bentuk BAB, dalam bentuk BAK, dalam bentuk dibersihkan kotoran daki kita dengan mandi, bersihkan pula jiwa saya dari dosa-dosa. Tuh. Nyambung apa nyantol tuh? Nyambung dan nyantol. Perhatikan jiwamu, jangan hanya lahiriahmu. Dan ini bisa diterapkan dalam banyak aspek kehidupan. Ini rata-rata akhwat sangat memperhatikan penampilan fisik. Betul apa benar? Kalau ngaca ada jerawat satu di mana di pipinya, paniknya itu bukan main loh. Merasa itu aib. Merasa itu adalah hal yang memalukan. Dia akan berupaya menghilangkan. Dengan cara dicabut walaupun perih, dengan cara dioleskan lotion tertentu. Pokoknya agar jangan ketahuan gitulah. Atau yang sudah bersih wajahnya dikinclongin lagi pakai make up. Bibirnya yang sudah bagus diperbagus lagi dengan memakai pewarna merah, spidol umpamanya. Kadang alisnya yang sudah bagus dikerok, terus bikin garis alis baru dengan arang. Ada yang begitu? Ada. Untuk apa? Agar tampil bagus dalam pandangan orang. Salah apa tidak? Kalau caranya tidak salah, itu bagus-bagus saja. Selama tidak salah ya, menghilangkan flek boleh bagus, menghilangkan jerawat boleh bagus. Menghilangkan kerutan-kerutan agar nampak lebih menarik dalam pandangan suami
bagus. Yang tidak boleh sampai mengerik alis diganti dengan yang baru, itu merubah ciptaan Allah Azza wa Jalla. Pakai umpamanya lipstik untuk bisa terlihat lebih menarik dalam pansoi, bagus. Bagus, semua itu bagus, nggak apa-apa. Cuma jangan hanya perhatikan penampilan lahiriah, kondisi lahiriah, batiniah yang melahirkan akhlak yang mulia, itu yang lebih perlu. Balance, ada keseimbangan lahir dengan batin. Di sini hakikat dari penerapan sunnah Nabi SAW. Cinta kita kepada Allah diaplikasikan melalui mengikuti sunnah Nabi SAW. Akibatnya Allah akan cintai kita dan Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Allah akan ngasih maghfirah kepada kita. Allah menyatakan yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan cintai kamu dan akan memberikan maghfirah kepadamu. Ini beberapa kali pernah saya jelaskan dan ingin saya jelaskan lagi puluhan kali lagi di masa yang akan datang, biar ingat. Juga sebagai apa ya? Tasjir. Tasjir itu stimulan, pemberi motivasi kepada kita tentang maghfirah yang Allah berikan kepada kita. Selama ini kan kita memahami maghfirah itu ampunan, hanya sebatas itu. Ternyata tidak. Ini mencakup dunia akhirat. Maghfirah itu berasal dari kata mighfarah. Bahasa kitanya mighfarah itu helm terbuat dari baja yang sering dipakai para prajurit di medan perang. Untuk melindungi apa? Kepala dan wajah. Seluruh kepala tertutup, wajah juga sebagian tertutup karena helm besi para tentara zaman baheula itu kan sampai menutupi sebagian wajah, yang kelihatan hanya mata dan mulut. Kadang mulut juga tertutup, tergantung jenis mighfarahnya. Itu dalam bahasa Arab mighfarah. Ada dua fungsi mighfarah. Pertama melindungi itu, menutupi. Kalau ada pedang yang menghantam kepala, selamat kita. Pusing mungkin pusing, tapi tidak akan mati ya, meureun. Kalau ada panah mengarah kepala belentrang gitu, liar mungkin liar dan rewas pastinya juga, tapi tidak akan tembus, selamat. Menutupi itu fungsi pertama. Kedua, menyelamatkan. Maghfirah terbentuk dari kata mighfarah, punya dua fungsi maghfirah. Pertama, as-satr. Satr itu menutupi. Makna menutupi adalah aib-aib kita, kesalahan-kesalahan kita, dosa-dosa kita. Allah tutup, Allah rahasiakan, Allah enggak bongkar ke tengah manusia. Orang enggak tahu kita berdosa, manusia enggak tahu kita bersalah, masyarakat tidak tahu kita punya aib besar. Yang tahu hanya kita dengan Allah Azza wa Jalla. Allah tutupi, itu satr. Dan salah satu di antara sifat Allah satira. Satir itu maha penutup. Innallaha hayyun satirun yuhibbul satr wal haya. Allah itu maha satir dan maha hayyi dan maha satir. Hayyi itu maha pemalu. Allah pemalu loh. Dan Allah itu maha satir, maha penutup, dan mencintai sifat malu dan sifat penutup. Sifat menutupi, maksudnya menutupi aib, baik aib diri kita ataupun aib orang lain, jangan dibongkar melalui mulut kita, jangan. Membongkar aib orang melalui mulut kita namanya ghibah. Dosanya besar. Tapi yang kita omongan sesuai fakta, memang dia nyebelin, justru itu yang namanya ghibah. Kalau nggak sesuai fakta, namanya buhtan. Bahasa kitanya fitnah.
Atadruna mal ghibah? Kata Nabi SAW. Kalian tahu apa itu ghibah? Dijawab Allah dan Rasulnya lebih tahu. Beliau menyatakan dzikruka akhak bima yakrah. Kamu menceritakan tentang saudaramu tentang perkara yang dibenci oleh saudaramu. Dia enggak ingin itu diceritakan. Itu ghibah. Seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, afara'aita in kana fi akhi ma aqul?" Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu kalau dalam diri saudaraku itu memang ada keburukan yang aku omongkan? Omonganku tentang keburukan dia itu sesuai fakta, memang faktanya buruk, nyebelin dia. Apa kata beliau? In kana fi akhika ma taqul faqad igtabtahu. Kalau dalam diri saudaramu ada keburukan seperti yang kamu omongkan, kamu telah menggibahinya. Tapi kalau dalam diri saudaramu tidak ada keburukan yang kamu omongkan, faqad bahattahu, kamu telah berbuat buhtan kepadanya. Buhtan ini lebih gede dosanya daripada ghibah. Buhtan itu di dalamnya terkandung dua keburukan. Pertama dusta, yang keduanya adalah i'tida. I'tida itu merusak nama baik orang dengan kebohongan. Bahasa kita kan fitnah ya. Maka wajib aib orang itu ditutup. Membongkarnya ghibah. Wajib ditutup aib-aib kita. Mungkin kita punya masa lalu yang kelam, pernah ini, pernah itu. Rahasiakan loh. Jangan diceritakan dulu ya. Saya sebelum hijrah, tunggul dirurut, catang dirumpak atuh. Segala yang haram pernah dilabrak. Apa sih yang haram yang tidak pernah saya coba di dunia ini? Umpamanya diceritakan. Apalagi dengan bangga. Sekarang alhamdulillah sudah hijrah. Jangan diceritakan. Menceritakan aib kita di masa lalu namanya mujaharah. Menceritakan aib orang lain namanya ghibah. Dua-duanya haram, terlarang. Wajib kita tutup. Dan menutup aib termasuk salah satu sifat Allah. Innallaha satirun yuhibbus satir. Allah itu satir, maha penutup. Dan mencintai sifat menutupi aib. Ini kandungan magfirah pertama. Kalau orang dapat magfirah dari Allah, pertama aib, dosa, kesalahan orang itu Allah tutup. Allah rahasiakan, orang enggak tahu. Kedua, diampuni, dihapus dosa dan kesalahan. Yang dihapus tiga poin. Pertama, catatan. Karena kalau kita berdosa ada catatannya tuh. Kedua, azab yang tadinya dicanangkan untuk dia dihapus, di-cancel, dibatalkan, dibedokan. Ketiga yang dihapus adalah al-atharus sayyi'ah minadz-dzunub. Dampak buruk dari dosa. Itu juga dihapus. Dampak buruk itu kerasnya hati, malas beribadah, semangat maksiat. Itu dampak dari dosa. Itu juga dihapus. Hatinya lunak lagi. Semangat lagi dalam beribadah. Anti lagi kepada dosa dan kemaksiatan. Itu tuh. Itulah magfirah, dapat dua, ditutup, dirahasiakan dosa dan aib dia, dan dibebaskan dari azab dunia ataupun akhirat. Itu magfirah tuh. Makanya kalau kita berdoa Allahumma gfirli, ya Allah ampuni aku. Beda dengan Allahumma afwaka atlub, ya Allah maafmulah yang aku minta. Itu berbeda. Antara ampuni dengan maafkan berbeda. Adapun ampuni magfirah tadi dua, ya Allah tutup dosa-dosa dan aib-aibku di dunia dan bebaskan aku dari api neraka atas dosa yang pernah aku lakukan. Itu magfirah. Sehingga apabila seseorang melakukan dosa di dunia,
Dosa itu Allah tutup di dunia, Allah rahasiakan di dunia, nggak ada orang tahu. Tapi orang itu diazab di akhirat, dia nggak dapat maghfirah. Atau sebaliknya, orang berdosa oleh Allah dibongkar dosanya, semua orang tahu. Walaupun dia tidak diazab di akhirat, dia juga tidak dapat maghfirah. Orang yang dapat maghfirah adalah apabila orang melakukan dosa, lalu dosa itu oleh Allah ditutup di dunia, dirahasiakan, dan di akhirat diampuni, tidak diazab, itulah orang yang dapat maghfirah. Salah satu penyebab orang dapat maghfirah adalah mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini ayatnya surah Ali Imran 31 yang tadi dibacakan. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan oleh Muhammad, jika kalian cinta kepada Allah, ikuti aku, maka Allah akan mencintai kamu dan memberikan maghfirah kepadamu. Maghfirah Allah berikan kepada orang yang berpegang teguh kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah poin yang ketiga dari akhlak kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu sidqul ittiba. Pertama, mengimani kenabian dan kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, mempercayai seluruh berita yang bersumber dari beliau alaihi salatu wasallam selama beritanya itu didasarkan kepada hadis atau riwayat yang sahih. Yang ketiganya, mengikuti sunnah beliau. Keempat, awak boleh siapkan kertas pertanyaan ya. Termasuk min akhlakina Nabi alaihi salatu wassalam adzabu an syariatihi wa himayatuha. Di antara akhlak kita kepada Rasul alaihi salatu wassalam adalah membela syariat yang beliau bawa, sunnah yang beliau ajarkan, dari upaya-upaya manusia yang merendahkan, menghinakan, atau bahkan merusaknya. Tak dipungkiri lagi dari zaman baheula mula sampai sekarang, sampai kapanpun, upaya orang untuk merendahkan ajaran Islam itu begitu banyak. Ada yang menghina Allahnya, ada yang menghina kitab sucinya Al-Quran, ada yang menghina para utusannya, termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang menghina simbol-simbol Islam, seperti menghina Ka'bah, seperti menghina beberapa amalan-amalan tertentu dari ajaran Islam yang dihinakan, menghinakan sholat, menghinakan saum, menghinakan haji umroh dan yang sejenisnya. Ya, termasuk menghinakan, merendahkan, mengingkari bahkan beberapa sunnah Nabi SAW yang dasarkan pada hadis yang sahih. Yang paling mengenaskan, yang menghinakan itu orang Islam, bahkan tokoh Islam yang memahami segala sesuatu termasuk Islam dengan akal pikiran yang dangkal. Sehingga kalau ada sunnah Nabi yang tidak sesuai dengan akal, ditolak. Ketika membahas hadis Nabi yang sahih tentang lalat yang masuk ke minuman, kata Nabi SAW, celupkan lalat itu, buang lalatnya, minum airnya. Ada tokoh Islam yang nggak akan saya sebut namanya, pantang menyebut nama orang. Itu kode etik.
dalam berdakwah. Jangan nyebut nama orang dalam konteks memojokkan, mencela dan yang sejenisnya. Orang, kelompok, organisasi, partai jangan disebut. Perbuatannya ya umum. Ada orang yang mengatakan saya lebih percaya kepada keterangan dokter kafir daripada kepada hadis ini. Hadis tentang lalat masuk. Ada keterangan dokter kafir ini bahaya, bisa disentik, kalau minum bisa mencret gitu. Dokter kafir. Tokoh Islam dunia ini menyatakan saya lebih percaya kepada keterangan dokter kafir ini kepada hadis ini. Apa yang dia pakai? Tentu saja akal. Itu melecehkan sunnah Nabi SAW. Dulu awal-awal kita dakwah tahun 90-an, kita pernah membahas sebuah kutaib. Kutaib itu kitab kecil dengan judul Ta'dhimus Sunnah, mengagungkan sunnah. Wajib kita mengagungkan sunnah. Jangan mencoba-coba melecehkan sunnah. Dan salah satu di antara bab yang dibahas dalam kutaib itu adalah hukuman bagi orang yang melecehkan sunnah. Di dunia apalagi di akhirat. Ada beberapa riwayat kisah orang melecehkan sunnah Nabi yang sahih, lalu dia terkena hukuman di dunia. Salah satu contohnya umpamanya, kalau ini di zaman Nabi SAW. Ada orang yang makan pakai tangan kiri, oleh Nabi dilarang. Dia ngeyel. Kenapa kalau pegang tangan kiri? Apa akibatnya? Dia tidak bisa sampai suapannya itu ke mulutnya. Kata Nabi SAW, kalau kalian bangun tidur nih, jangan dulu kalian makan minum sebelum kalian mencuci tangan kalian. Karena kalian tidak tahu di mana kalian meletakkan tangannya ketika tidur. Ada orang yang menentang, saya tahu di mana saya meletakkan tangan ketika tidur. Nggak percaya kepada hadis ini. Apa yang terjadi? Ternyata ketika dia tidur, pas bangun malah siangnya atau paginya, apa yang terjadi ini? Mohon maaf. Ternyata tangannya sampai sikutnya sudah masuk ke lubang duburnya. Waliyadzubillah. Saya masyhur Hasan Salman hafizahullah dalam kitab Al-Qaul Mubin fi Akhta'il Musallin. Dalam bab Akhta'ul Musallin fi Salatil Jamaah, kesalahan orang salat dalam salat berjamaah. Salah satunya tidak boleh makmum mendahului imam. Sampai Nabi SAW menyatakan, jangan kalian dahului imam atau Allah akan merubah wajah kalian menjadi wajah himar. Himar itu keledai. Ada kisah seorang ulama ahli hadis, saleh, berilmu, banyak muridnya, ngajar. Cuma setiap kali ngajar wajahnya selalu ditutup dengan imamahnya. Imamah itu sorban. Ditutup, nggak kelihatan wajahnya. Murid-muridnya nggak tahu bagaimana wajah imam ini. Terus begitu, tawadhu, berilmu, berakhlak mulia, ibadahnya. Kalau ulama zaman baheula, ilmunya itu berbanding lurus dengan ibadah dan akhlak. Ilmunya itu sudah aplikatif, sudah terrealisir dalam kehidupan. Itu yang membuat ulama zaman dahulu itu dimuliakan, karena amalnya cermin dari ilmunya. Ada seorang murid yang penasaran. Begitu selesai ngajar, gurunya pulang diikuti sampai ke rumahnya, minta izin. Diizinkan, silakan. Dia bertanya, wahai imam, kenapa engkau tutupi wajahmu dengan imamah? Biarkan saya melihat agar saya bisa mengenalimu kalau berjumpa di jalan. Kata dia, kamu akan terkejut. Kenapa harus terkejut? Apa buruk, apa ganteng gitu ya? Tapi kamu harus
Janji satu, jangan kamu ceritakan hal ini kepada siapa. Boleh. Dibuka penutupnya, dia terkejut setengah mati. Wajahnya menyerupai wajah keledai. Dia sampai terperanjat. Lalu dia ceritakan, inilah hukuman akibat melecehkan sunnah. Dulu ketika saya belajar tentang hadis, ada hadis, jangan kamu dahulu imam. Kalau enggak, Allah akan rubah wajahmu menjadi wajah imam. Aku enggak percaya. Secara sengaja aku dahului imam. Untuk membuktikan hadis ini tidak benar. Didahului imam. Dalam hal gerakan sholat, imam belum takbir, dia sudah mendahului, sudah. Nggak ada apa-apa. Pas pulang ke rumah, seluruh keluarganya menjerit. Kamu siapa? Kenapa masuk rumah ini? Ternyata ketika ngaca, wajahnya sudah berubah menjadi wajah himar. Ini real, kisah nyata. Sejak saat itu aku tobat dari melecehkan sunnah. Aku pelajari sunnah dengan sedalam mungkin, bukti tobatku kepada Allah Azza wa Jalla atas kesalahanku telah melecehkan sunnah. Inilah hasil dari apa yang aku lakukan di masa lalu sampai sekarang masih belum berubah. Tuh, jangan coba-coba lecehkan sunnah. Walaupun umpamanya menurut kita tidak masuk akal, ingat kuasa Allah di atas segalanya. Ya. Itu yang ketiga. Sekarang yang keempat. Akhlak kita yang keempat kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Nah, itu yang keempat, membela sunnah Nabi SAW. Kalau ada yang melecehkan, bela. Kalau ada yang mau menyimpangkan dari makna yang sebenarnya, bantah secara ilmiah. Jangan ada kecaman, ejekan, cemoohan yang membuat lawan diskusi kita tersinggung, nanti terhalang dia dari menerima kebenaran. Yang santun, yang ilmiah. Yang kelima, yang terakhir, di antara akhlak kita kepada Nabi alaihi salatu wasallam, ihtiram ashabihi wa ta'dhimuhum wa mahabbatuhum. Lianna sahibal insan la syakka annahum khasatuhu minan nas wa akhassun nas bihi. Wa lihadza kana as-sahabatu radhiyallahu anhum khairul qurun. Liannahum ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, man sabba as-sahabah aw abghadahum aw lazamahum aw asyara ila syai'in bibuhtan fa innahu lam yansah lirrasul sallallahu alaihi wasallam. Kelima, di antara akhlak kita kepada Nabi alaihi salatu wasallam adalah memuliakan, mengagungkan, mencintai para sahabat beliau. Karena sahabat seseorang tidak diragukan lagi, orang itu orang yang spesial bagi sahabatnya. Orang yang istimewa, makanya dijadikan sahabat. Oleh karena itu, sahabat-sahabat Nabi dianggap manusia terbaik dibanding manusia di zaman manapun di alam jagat raya ini. Allah menyatakan, kuntum khaira ummatin, kalian sebaik-baik umat. Kalian yang dimaksud adalah umat Islam ketika ayat ini turun, yaitu para sahabat. Dalam Sahih Bukhari, Nabi SAW menyatakan, khairun nas qarni. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang sezaman dengan aku, yaitu para sahabat. Lebih baik daripada sahabat-sahabat nabi-nabi lain. Kalau nabi kita Nabi Muhammad SAW, nabi terbaik dibanding semua nabi, maka para sahabat nabi adalah manusia terbaik dibanding manusia lainnya selain para nabi. Makanya ketika pernah kaum muslimin menyerang negeri Syam yang saat itu masih dikuasai oleh orang-orang Nasrani, Imam Malik menyatakan,
bahwa balaghani telah sampai berita kepadaku orang-orang Syam yang umumnya saat itu Nasrani, ketika datang tentara Islam ke sana melihat kedahsyatan mereka, kepribadian mereka, kemuliaan akhlak mereka, keimanan mereka. Kalau melihat perempuan itu kan para tentara itu berbulan-bulan keluar tidak pulang menemui istrinya. Syahwatnya pasti menggebu. Disiapkan perempuan-perempuan seksi untuk menyambut mereka agar lalai dalam kelalaian itu nanti disergap. Tapi apa yang terjadi? Ketika pasukan tentara Islam melihat wanita-wanita dengan aurat terbuka, seluruhnya tertunduk, tak ada satupun yang jelalatan. Semuanya itu berpaling, mengamalkan ayat Allah, qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim. Seluruhnya tertunduk, tidak terpesona dengan apa yang ditampilkan oleh pasukan musuh untuk melaikan mereka. Apa kata mereka? Demi Allah, mereka lebih baik, lebih bagus, lebih hebat daripada Hawariyin. Hawariyin adalah para sahabat Nabi Isa. Nabi Isa itu oleh mereka diagung-agungkan, dan Hawariyin itu manusia terbaik di kalangan para Nasrani. Maka kata mereka sendiri, tentara Islam jauh lebih baik daripada Hawariyin yang beritanya telah sampai kepada kita. Inilah yang dimaksud dengan ayat Allah dalam surah Al-Fath ayat terakhir, ayat yang ke-29. Ketika Allah menerangkan tentang para sahabat, Allah menyatakan dzalika mathaluhum fit Taurat wa mathaluhum fil Injil. Itulah gambaran para sahabat yang terdapat dalam kitab Taurat dan juga terdapat dalam kitab Injil. Karakteristik para sahabat Nabi SAW yang begitu agung dan mulia ternyata sudah diterangkan dalam Taurat dan Injil. Oleh karena itulah maka mengagungkan sahabat Nabi SAW termasuk akhlak kita kepada Nabi SAW, sebab Nabi menyatakan la tasubbu ashabi, jangan kalian celak sahabat-sahabatku, karena tidak ada yang mencela sahabatku kecuali dia munafik, yang jelas-jelas kemunafikannya. Itu yang pertama. Kedua, para sahabat Nabi mata rantai yang pasti harus, yang sangat diperlukan sebagai wasilah atau perantara sampainya Islam kepada kita. Tanpa para sahabat Nabi, Islam gak sampai kepada kita. Sampainya Islam kepada kita karena para sahabat Nabi menyampaikan kepada generasi tabi'in, tabi'in kepada tabi'ut tabi'in, terus sampai kepada kita. Sampai generasi tabi'ut tabi'in ditulis dalam bentuk kitab-kitab. Generasi berikutnya lebih gencar lagi, kitab-kitab tafsir hadis dibahas sampai ke kita. Makanya untuk menghancurkan Islam, putus saja mata rantai ini satu, maka Islam diragukan kebenarannya di akhir zaman. Makanya orang-orang Syiah ahlakahumullah mengkafirkan seluruh sahabat kecuali beberapa orang. Selain itu kafir, murtad dari Islam. Coba kalau para sahabat sudah dianggap kafir, tidak dipercaya, padahal Islam yang sampai ke generasi berikutnya kan oleh para sahabat ya. Apa yang terjadi? Maka ajaran Islam yang bersumber dari para sahabat diragukan kebenarannya. Quran diragukan keasliannya. Apalagi hadis-hadis Nabi SAW dipolitisir menjadi hadis yang dibuat oleh para sahabat demi kepentingan politik.
mereka, kan gitu. Akhirnya para sahabat diragukan, keimanannya diragukan, kebenarannya, nggak percaya kepada ayat, nggak percaya kepada hadis. Lahir keyakinan Quran ini sudah nggak asli. Apalagi hadis Nabi SAW itu dibuat untuk kepentingan politik. Kalau nggak percaya kepada Quran, nggak percaya kepada hadis Nabi SAW, hilanglah Islam dari keyakinan kaum muslimin. Makanya mata rantai para sahabat sebagai perantara masuknya Islam ke generasi berikutnya super penting. Wajib untuk kita yakini kemuliaan mereka, karena kemuliaan mereka ditetapkan oleh Allah dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW yang sahih. Itulah 5 akhlak kita kepada Nabi SAW. Pertama, meyakini kenabian dan kerasulan beliau. Yang kedua, mempercayai seluruh berita, informasi yang bersumber dari beliau. Ketiga, mengikuti sunnah beliau. Yang keempat, membela syariatnya. Dan yang kelima, memuliakan, mencintai, mengagungkan para sahabatnya. Ya cukup sampai di sini, dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Jangan lagi ada yang bertanya, waktunya terbatas, pertanyaan sudah banyak. Ustadz, apakah khurafat dan tahayul itu sama? Adik kakak lah. Tahayul bahasa Arab, sudah menjadi bahasa Indonesia. Pernah mendengar hayalan? Hayalan itu takhayul, dari bahasa Arab takhayul. Bahasa anak mudanya sekarang halusinasi. Karangan dugaan-dugaan orang tentang perkara-perkara gaib yang jauh dari kebenaran, tahayul. Kalau khurafat lebih menitik beratkan kepada cerita-cerita yang tidak benar. Ada cerita kisah itu mah khurafat. Tentang khurafat nanti ada pembahasan tersendiri. Khurafat itu nama salah seorang di zaman Nabi SAW yang konon diculik oleh bangsa jin ke alam jin, yang kemudian melihat berbagai macam kejadian-kejadian yang aneh-aneh. Lalu dilepaskan lagi dan kembali ke masyarakat manusia. Lalu dia menceritakan kejadian aneh yang tidak masuk akal. Lalu orang-orang menyatakan itu cerita khurafat. Cerita orang yang namanya khurafat tadi, ya. Detailnya nanti, ya. Bukan sekarang, waktu yang tepat. Masih panjang. Apa kalau membicarakan keburukan atau kejelekan orang lain hanya dalam hati termasuk ghibah? Kalau dalam hati bukan menceritakan, atau menceritakan mah ada ucapan lisan yang didengar oleh orang lain, ya enggak? Bukan menceritakan, tapi kejelekan orang lain hanya dalam hati termasuk ghibah. Ada dua kemungkinan. Kalau kejelekan itu betul ada pada diri orang tersebut, ya, ada pada diri orang, berarti itu sekedar informasi tentang kejelekan orang yang ada dalam hati kita. Orang itu jelek, menilai jelek, udah hanya itu. Sampai di sana nggak dosa, nggak pahala. Kalau tercetus dalam bentuk lisan diberitahukan ke orang, baru ghibah. Kedua, kalau hanya sekedar kecurigaan, kejelekan itu belum tentu ada, tapi curiga kayaknya si anu jelek, namanya suudzon. Kalau suudzon itu sudah amalan. Kalau ghibah amalan lisan, kalau suudzon amalan hati, bukan bisikan lagi. Kalau bisikan itu merencanakan, nanti saya berencana akan nyopet, itu hanya rencana, belum diamalkan, tidak ditulis, tidak dicatat sebagai dosa, karena baru niat, baru rencana. Baru dicatat dosa kalau diamalkan. Itu rencana. Tapi kalau
suudzon ke orang itu sudah amalan, tapi amalan hati bukan amalan lisan. Makanya dilarang oleh Quran, oleh hadis, ijtanibu katsiran minadh-dhon, jauhi oleh kalian berprasangka. Dalam hadis dikatakan iyyakum wadh-dhanna fa inna-dhanna akdzabul hadis. Jauhi oleh kalian berprasangka, karena prasangka itu sedusta-dusta ucapan. Itu sudah amalan hati dan itu sudah dosa, ya. Bagaimana caranya kita taat kepada suami jika bertentangan dengan sunnah? Bertentangan dengan sunnah, contohnya umpamanya suami menyuruh istri membuka jilbab, ya jangan diikuti, karena itu dosa. La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Atau suami menyuruh istrinya kalau keluar coba dangdan satakar kebak atau ngarah katingali gelis, saya bangga, umpamanya ya. Jangan pakai cadar, percuma cantik kalau ditutup. Nih, parfum 1 botol, habiskan biar nyambuang wanginya kemana-mana. Nggak boleh ditaati, karena itu maksiat. Itu kalau yang dimaksud dengan suami menyuruh sesuatu yang bertolak belakang dengan syariat, maka tidak boleh ditaati. Tapi cara menolak perintah tersebut harus dengan sebaik-baik cara. Maaf, pertanyaan di luar tema. Zakat mal atau harta boleh nggak diberikan kepada saudara, dibagi-bagi? Bukan boleh, lebih utama. Asal saudara itu mustahiq, fakir, miskin, ya, berhak menerima zakat, ya, berikan baik zakat fitrah ataupun zakat mal. Dan ada 2 nilai. Nilai pertama zakatnya atau infaknya atau sedekahnya, nilai kedua silaturahminya. Saudara yang kita kasih akan tambah dekat, akan tambah sayang, cinta, akrab dengan kita, ya. Dan itulah keutamaan zakat, infak, sedekah kepada saudara. Asal dia mustahiq. Saya pengajar tahsin akhwat. Dalam proses belajar selama COVID dilakukan melalui Zoom beberapa kali. Beberapa kali kembali ke masjid. Namun jika ada kesibukan atau hujan, relatif memilih Zoom saja. Pahala kajian langsung itu lebih besar dan memiliki keutamaan yang lebih dibanding online. Bagaimana sebaiknya? Itu baik kalau memang ada uzur COVID yang rentan terkena virus kalau offline. Kita juga libur selama 2 tahun, ya. Bahkan haji juga ditutup. Padahal itu rukun Islam. Dalam rangka apa? Dalam rangka disebut saddan lidzariyah, untuk menutupi pintu-pintu keburukan, menutupi bahaya yang muncul. Di zaman Nabi SAW, Madinah nggak pernah ditutup walaupun ada penyakit wabah taun. Itu orang nggak ngerti syariat. Taun nggak pernah masuk ke Madinah dan tidak akan pernah masuk ke Madinah. Seperti Dajjal. Nggak pernah di zaman Nabi ada taun masuk ke kota Madinah. Sampai akhir zaman. Nggak pernah ditutup karena nggak pernah ada COVID. Nggak pernah ada taun. Tapi di zaman para sahabat masih hidup, taun pernah menyebar. Sampai masjid-masjid di Andalus ditutup oleh para ulama. Demi menjaga penyebaran wabah taun ini.
Ya, ijtihad para ulama berdasarkan nas yang ada Quran dan hadis menyatakan itu ditutup, ya itu bagian dari syariat. Jadi kalau ada seperti COVID, jangan offline, online, Zoom atau yang lain-lainnya, radio atau media sosial dan yang lain-lainnya itu lebih utama. Dan pahala tetap dapat. Selama 2 tahun kita ngaji, pahala ngaji 2 tahun itu tetap Allah berikan loh. Karena kita sudah terbiasa ngaji, tidak ngajinya karena ada uzur syar'i. Tetap pahalanya dapat ya. Saya pribadi ingin pelan-pelan kembali kajian ke masjid. Ya boleh, seperti kita pelan-pelan ya. Belum sepenuhnya normal. Mudah-mudahan COVID ini segera selesai. WHO itu awal Maret sudah mengumumkan COVID akan berakhir akhir Maret katanya. Tahunya mereka memang direncanakan. Dan sekarang tinggal sisa-sisanya. Di Saudi kemarin nggak ada lagi keharusan menjaga atau apa namanya social distancing dalam sholat, menjaga jarak, pakai masker, ke Masjidil Haram, Masjid Nabawi bebas, hotel-hotel bebas. Cuma di luar Mekah Madinah atau di luar area Masjid Haram ini mal-mal wajib pakai masker. Kalau nggak pakai masker nggak boleh masuk di mal-malnya ya masih. Tapi di Masjid Nabawi, Masjid Haram itu sudah tidak ada lagi. Sekarang ini ana lagi sakit. Syafakillah la ba'sa tahur insyaallah. Bolehkah ana minta berdoa minta kesembuhan dengan doa Ani masyania? Bukan, ini ayat. Doa siapa ini? Nabi Ayub alaihissalatu wassalam. Anni massaniyadhur, bukan masya ya, bukan dengan shin besar tapi dengan shin kecil. Ini massaniyadhur ya. Boleh enggak dibaca dengan doa ini? Boleh, bagus. Dalam sujud boleh. Walaupun ini diambil dari ayat dengan 2 syarat. Syarat pertama diniatkan berdoa bukan niat membaca Al-Qur'an. Yang kedua langsung diambil lafaz doanya. Boleh. Ustaz, ada pertanyaan dari pemirsa Rubani TV atau Niaga TV Ustaz. Dari Ramdan di Kalteng. Ustaz, apakah bisa wanita muslimah masuk ke semua 8 pintu surga? Ya, barakallahu fiik. Pemirsa Niaga TV dan apa TV? Rabbani TV. Bisakah seorang wanita masuk melalui 8 pintu surga? Tidak bisa. Siapapun, termasuk Nabi SAW. Hanya bisa melalui 1 pintu saja. Tapi boleh memilih pintu mana saja. Karena kalau sudah masuk pintu surga 1, tubuhnya kan 1, enggak 8. Tapi dia boleh memilih pintu mana saja. Laki atau perempuan ya bisa. Sebagaimana hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dalam kitab Bulughul Maram bab wudu juga ada, pernah kita bahas, man tawadda fasbagha wudu'ahu. Siapa orang yang berwudu lalu dia menyempurnakan wudu lalu berkata asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh illa futihat lahu abwabul jannah ats-tsamaniyah yadkhulu fi ayil abawi sya'a. Siapa orang yang berwudu menyempurnakan wudu kemudian membaca doa ba'da wudu, lalu kata Nabi SAW akan dibukakan bagi dia 8 pintu surga. Dia boleh masuk melalui pintu surga mana saja yang dia suka. Pasti pintu yang dilalui
hanya satu. Ngapain bolak-balik? Masuk ke sini, keluar lagi, masuk pintu ini, keluar lagi. Apa begitu? Enggak, pasti satu pintu. Enggak bisa 8-8-nya. Semua bebas milih pintu mana saja. Milih pintu sholat, bisa karena dia ahli sholat. Melalui pintu royan, bisa karena dia ahli apa? Saum. Royan itu untuk yang saum. Ada pintu sedekah, ada pintu jihad fisabilillah, ada pintu al-kadhimin al-ghaidh, atau orang yang mampu menahan amarahnya ketika dia mampu melampiaskan amarah tapi dia tahan. Ada beberapa pintu, 8 pintu surga. Dia boleh melalui pintu mana saja yang dia suka karena dia menjadi ahli dari ke-8 jenis amal soleh yang memiliki pintu khusus di surga nanti, ya. Laki bisa, wanita juga tentu saja bisa, insya Allah. Afan Ustaz, boleh nggak seorang istri minta suaminya bersumpah atas nama Allah untuk meyakinkan ucapan suaminya dikarenakan tuduhan yang membuat sang istri hilang kepercayaan pada suami? Istikhlaf itu artinya meminta sumpah. Boleh kita meminta orang lain untuk bersumpah, karena Nabi SAW, para sahabat pun melakukannya. Suatu saat Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu, ketika beliau menjadi Nabi SAW waktu itu sudah wafat, ada sekelompok sahabat sedang berzikir. Lalu ditanya, sedang apa kalian di sini? Kami berzikir karena Allah. Betulkah? Mau nggak kalian bersumpah bahwa kalian melakukannya karena Allah? Ya, kami bersumpah. Ya, kami semua melakukan semua ini karena Allah. Apa kata Muawiyah? Tidaklah aku meminta kalian bersumpah karena Allah, kecuali karena dulu Nabi pun begitu. Kami sedang berkumpul berzikir karena Allah, lalu Nabi SAW datang lalu bertanya, sedang apa kalian? Kami bertasbih, bertahmid, memuji Allah karena Allah. Betulkah kalian karena Allah berani bersumpah? Ya, kami bersumpah. Lalu kata Nabi, tidaklah aku meminta kalian bersumpah kecuali karena aku tahu Allah membangga-banggakan kalian di hadapan para malaikat yang ada di sekitarnya. Dari sini para ulama mengambil faidah, salah satunya boleh meminta orang lain bersumpah. Jadi hukum meminta orang lain bersumpah dibolehkan, ya. Wallahu a'lam. Bagaimana hukum bekerja sebagai make up artis dan MC dalam Islam? Tergantung untuk keperluan apa dan bagaimana. Kalau untuk keperluan yang kelak setelah di make up itu ditampilkan di hadapan para laki-laki dan dia tahu, maka tidak boleh. Itu termasuk ta'awun alal itsmi wal udwan, bekerja sama, ya, tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Tapi kalau make upnya itu umpamanya untuk pernikahan, dan pernikahan untuk wanita itu khusus para wanita, tidak ada tamu laki-laki di sana. Kemudian hiasannya juga dengan hiasan yang tidak mengandung unsur pelanggaran terhadap syariat, tidak lebay, tidak mengeruk alis, ya, tidak apalagi menggunting mata, gitu. Bulu matanya gitu, tidak menyambung bulu mata dengan bulu mata palsu. Itu hal-hal yang terlarang, yang diharamkan karena merubah ciptaan Allah Azza wa Jalla, ya. Jadi wajar-wajar saja, hanya memperbagus kondisi asal dari wajah wanita. Di make up dengan cara tertentu yang tidak melanggar sehingga tambah cantik, seperti bibir. Boleh nggak dipakai lipstick warna merah? Boleh, nggak masalah, ya. Kemudian si pipi agar kinclong gitu, kemudian diolesi
krim gitu, putih telur atau yang lain-lain biar kinclong, tidak merubah, boleh, nggak masalah yang seperti itu. Agar suaminya lebih berbahagia melihat istrinya, tidak untuk ditampilkan di tamu laki-laki. Boleh. Termasuk jadi MC. Kalau acaranya MC-nya MC dangdutan, MC-nya ada musik, ada nyanyian, ada aurat terbuka, ada campur baur dari laki-laki perempuan, ya tidak boleh. Tapi kalau MC-nya pengajian kayak begini, atau pengajian umum ada laki-laki dan perempuan tapi dipisah gitu, maka MC di dalam acara yang hal yang mubah boleh saja. Kecuali kalau ada pelanggaran syariat di dalamnya, maka tidak boleh. Terakhir ya, suami anak tidak percaya sunnah, hukumnya gimana? Harus dirinci, yang dimaksud tidak percaya sunnah itu tidak percaya hadis gitu. Kalau tidak percaya hadis, gimana dia sholat? Bagaimana dia saum? Bagaimana dia haji atau umroh? Salat diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran, tapi bagaimana caranya nggak ada dalam Quran. Adanya dalam hadis. Berapa rakaat, berapa kali dalam sehari, Quran tidak ada. Tapi hadis menjelaskan berapa kali sehari, 5 kali untuk yang wajibnya, yang sunnahnya lebih banyak lagi. Jumlah rakaatnya dalam Quran tidak ada, subuh 2, zuhur, asar, isya 4, maghrib 3. Dalam Quran tidak ada. Hadis yang ada. Bagaimana bacanya? Kenapa harus ada ruku, sujud, berdiri, duduk? Dalam Quran tidak ada. Adanya dalam hadis. Kalau nggak percaya hadis, bagaimana dia sholat? Saum diperintahkan, tapi bagaimana rinciannya? Dari kapan sampai kapan? Tidak ada dalam ayat. Ya, hadis yang ada. Bagaimana cara saumnya? Ayat tidak ada. Hadis yang menerangkan, menahan diri dari makan, minum, dan syahwat. Apalagi manasik haji dan umrah, tidak ada dalam Quran. Adanya dalam hadis. Maka orang yang tak percaya hadis, dia tidak akan bisa ibadah secara benar. Ya, bagaimana cara dia sholat, cara dia saum, cara dia melakukan rincian detail dari ibadah yang diperintahkan dalam Al-Quranul Karim. Kalau tidak percaya hadis berarti tidak percaya kepada Quran juga. Karena Al-Quran menyuruh kita beriman dan percaya kepada hadis. Allah menyatakan litubayyinahu linnas. Kami turunkan Al-Quran kepadamu agar kamu menjelaskan detail dari ayat ini kepada manusia. Allah menyuruh Nabi menjelaskan isi ayat kepada manusia, dan penjelasan itu hadis. Nah, kalau nggak percaya hadis, nggak percaya Quran. Atiullah wa atiur Rasul. Atiullah, percaya kepada Quran. Atiur Rasul, percaya kepada hadis. Ya, ini penyimpangan yang fatal. Ya, cukup ya sampai di sini. Insyaallah kita jumpa kembali sebulan yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.